Kabar menggembirakan datang dari seorang dai kondang bernama Ustadz Tile, di mana Ustadz yang dikenal dengan ceramahnya yang khas itu diketahui baru saja mempersunting seorang perempuan cantik yang usianya jauh lebih muda darinya. Namun di tengah kebahagiaan yang dirasakan olehnya, terdengar sebuah isu tak sedap yang menyebutkan jika wanita yang baru saja dipersunting itu merupakan istri yang ketujuh. Biar Fukamlovers tidak penasaran dan bertanya-tanya perihal tersebut, berikut ini beberapa kontroversi Ustadz Tile yang disukan punya 7 istri. Ustadz Tile nikah lagi, warganet pertanyakan itu pernikahan yang keberapa. Ustadz Nur Fadilah atau yang familiar disapa dengan Ustadz Tile berhasil menaklukkan hati seorang perempuan muda nan cantik bernama Nia Komalasari. Dan keduanya telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 5 Maret 2023 di Jalan Haji Rasuna Said, Gang Bebek RT 2 RW 4 nomor 102 Kelurahan Cipete, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang. Kendati demikian, pernikahan Ustadz yang dihadiri oleh komedian bernama Akri itu dipertanyakan yang keberapa oleh netizen. Sebab menurut berita yang beredar, jika Ustadz Tile mempunyai istri lebih dari 4. Mengenal sosok Nia Komalasari, wanita yang baru dinikahi Ustadz Tile. Semenjak dipersunting oleh Ustadz Tile, nama Nia Komalasari mendadak jadi pusat perhatian. Suatu hal yang membuat demikian lantaran banyak yang penasaran terhadap perempuan cantik nan tinggi semampai tersebut. Usut punya usut, ternyata wanita dengan senyumannya yang manis ini adalah seorang model yang juga paham betul tentang tata rias. Dan pemilik hidung mancung itu sendiri diketahui berasal dari Tangerang. Ia dikabarkan memang telah memeluk agama Islam jauh sebelum dipersunting oleh dai kondang tersebut. Ustadz Tile bantah tudingan dirinya punya 7 istri. Ustadz Tile dikenal sebagai seorang penceramah yang memiliki pembawaan yang santai. Dan bahkan di sela-sela ceramahnya, dia tak luput menyelipkan sebuah candaan yang membuat jamaah jadi tertawa lepas. Namun beliau juga dikabarkan termasuk pada dai yang suka berpoligami. Sehingga dengan demikian tidak heran bila wanita yang baru dinikahinya disebut-sebut sebagai istri yang ketujuh. Tetapi pria parubaya ini menepis tudingan tersebut. Meski begitu tidak memungkiri jika dirinya sempat gagal dalam berumah tangga. Ditambah lagi memang belum ada berita yang secara spesifik mengabarkan jika pemilik nama asli Ustadz Nur Fadilah itu benar-benar punya istri 7. Plesetkan lagu Rhoma Irama saat berdakwah. Setelah sebelumnya sering memplesetkan lagu Rhoma Irama saat berceramah, pada akhirnya Ustadz Tile berkesempatan langsung bertemu dengan sang pemilik lagu. Dan ketika berjumpa dengan penyanyi yang dijuluki sebagai Raja Dangdut tersebut, Ustadz Tile mengaku sudah melanggar dan merusak lagu dari ayahanda Ridho itu. Kendati demikian, Rhoma Irama menyebutkan jika Ustadz Tile tidak melanggar, hanya saja dia mengingatkan bila ada 2 hak dalam bernyanyi, yakni hak ekonomi dan moral. Dalam artian tidak boleh mengubah lirik tanpa seizin dari penciptanya. Mendengar hal itu kemudian Ustadz Tile merasa semakin bersalah dan berharap Haji Rhoma Irama hanya memberi kartu kuning bukan kartu merah. Saat ditanya alasan melakukan hal tersebut, Ustadz Tile mengaku bertujuan hanya untuk menghibur semata. Meski begitu, Rhoma Irama tidak mempermasalahkan hal itu, malahan berterima kasih kepada Ustadz Tile dan para dai lainnya yang telah membawakan lirik lagu miliknya. Ustadz Tile dilempari ular kobra sekarung. Ustadz Tile mengaku dilempari ular kobra sekarung pada saat bermalam di kediaman Wahidin Halim di Pinang, Kota Tangerang pada Rabu dini hari pada tanggal 25 Januari 2023.
Fenomena yang tak biasa itu terjadi menjelang kedatangan calon presiden Anies Baswedan pada pagi harinya. Mendapati hal itu, kemudian Ustadz Tilai bertanya kepada asisten pribadi mantan wali kota Tangerang yang bernama Haji Dharma karena ingin memastikan apakah Wahidin Halim pernah mengalami kejadian serupa sebelumnya. Dharma pun mengaku jika tragedi yang seperti itu adalah yang pertama, sebab menurutnya Wahidin adalah seorang yang baik. Dengan demikian, Ustadz Tilai menyimpulkan bahwa pelemparan ular tersebut merupakan teror politik yang sengaja ditujukan kepada mantan gubernur DKI Jakarta tersebut. Ustadz Tilai juga menyesalkan kejadian itu karena menurutnya hal itu merupakan tindakan yang tidak dewasa dalam berdemokrasi.